Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfa Purnamasari dengan NIM 23016133. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Baiklah, langsung saja ke materinya. Pertama, tentu kita harus mengetahui apa itu pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Husemas itu adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan sekolah. Nah, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat ini merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan, serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada umumnya serta dari publik pada khususnya. Sehingga kegiatan operasional sekolah itu ataupun pendidikan sendiri semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nah, dari definisi yang saya sebutkan tadi, terdapat beberapa elemen penting, yaitu yang pertama, adanya kepentingan yang sama antara sekolah dengan masyarakat. Lalu, untuk memenuhi harapan masyarakat itu, masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Lalu yang ketiga yaitu, untuk meningkatkan peran serta itu, diperlukan kerjasama yang baik melalui komunikasi dua arah yang efisien. Nah, ada beberapa prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam hubungan itu, yang pertama ada integrity. Nah, prinsip ini mengandung makna bahwasanya semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat itu harus terpadu, baik itu informasi yang disampaikan antar keduanya harus yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya antara kedua belah pihak. Lalu ada continuity, yaitu prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan di sekolah. Lalu ada simplicity, yaitu prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Lalu prinsip selanjutnya yaitu coverage, yaitu kegiatan pemberian informasi itu secara menyeluruh dan mencakup semua efek. Nah, faktor ataupun substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui masyarakat. Nah, prinsip coverage ini mengandung makna bahwa segala informasi itu hendaknya yang pertama lengkap. Artinya tidak ada satupun informasi yang harus ditutupi atau disimpan. Padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar. Oleh sebab itu, informasi kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi sekolah, serta prestasi yang diraih oleh sekolah hendaknya harus diketahui oleh para orang tua. Lalu akurat, tentunya informasi yang diberikan memang tepat dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya ini juga berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang objektif. Lalu up to date, informasi yang diberikan ataupun perkembangan yang disampaikan hendaknya yang terbaru dan sesuai dengan prestasi sekolah terbaru. Lalu prinsip selanjutnya yaitu constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif. Dalam artian sekolah memberikan informasi yang membangun pemahaman ataupun pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Lalu ada adaptability, yaitu program sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Nah, tadi itu adalah prinsip.
Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa teknik dan dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Teknik tertulis. Teknik tertulis ini yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan itu meliputi yang pertama ada buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Nah, buku kecil ini tuh berisi tentang tata tertib, syarat-syarat, hari libur, hari-hari efektif. Nah, kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Nah, hal ini biasanya dilaksanakan pada jenjang TK ataupun taman kanak-kanak. Lalu ada pamflet. Pamflet ini merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan dan berbagai kegiatan di lembaga pendidikan itu. Pamflet ini selain dibagikan kepada wali murid, juga disebarkan kepada umum. Selain untuk menumbuhkan pengertian masyarakat, juga sekaligus promosi lembaga. Lalu ada berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun pesantren. Dengan membacanya, orang tua murid mengetahui apa yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut, khususnya kegiatan yang dilakukan murid. Lalu ada catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja berita gembira ini hanya berisi hal-hal yang positif seperti prestasi ataupun keberhasilan para siswa di sekolah tersebut. Lalu ada teknik lisan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga dilakukan secara lisan. Cara lisan yang dapat digunakan itu meliputi adanya kunjungan rumah, lalu mengundang orang tua, dan mengadakan pertemuan antara orang tua dan para guru. Lalu ada teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diadakan oleh sekolah. Peragaan yang diselenggarakan itu misalnya di TK, menampilkan anak-anak bernyanyi, menari, dan lain-lainnya. Lalu ada teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana promosi untuk pendidikan. Nah, kerjasama yang dilakukan antara sekolah dengan masyarakat melalui komite sekolah untuk menunjang proses pembelajaran yang baik di dunia pendidikan. Namun, tetap ada batasan jangan sampai komite terlalu mengintervensi sekolah. Tetap saja komite tidak bisa menjadi raja di sekolah. Kepala sekolah tetap memiliki kekuasaan tertinggi di sekolah. Contohnya, kita ingin membangun musola di sekolah. Maka kita minta perhatian masyarakat untuk mendukung program tersebut. Jangan sampai mengemis, karena ini merupakan program sekolah yang sangat bermanfaat bagi anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk proses administrasi Husemas. Yang pertama adanya penyusunan program. Penyusunan program Husemas itu memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, ataupun sarana dan media. Lalu ada pelaksanaan dan pengorganisasian. Pada dasarnya, semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu, tugas-tugas mereka itu perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan adanya pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui 2 kriteria, yaitu efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai, dan efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Selanjutnya kita masuk kepada peran personil sekolah dan administrasi Husemas. Guru merupakan kunci penting di dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru dalam kegiatan Husemas itu. Yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik Husemas. Lalu, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu dalam melaksanakan itu semua, guru harus melaksanakan kode etiknya.
Kode etik guru itu merupakan aturan ataupun rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh kepala guru. Baiklah teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.